Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artia Lestari, kelas 4 M1, jurusan Manajemen, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang motivasi, kepuasan, konflik, dan stres kerja. Motivasi kerja. Motivasi adalah dorongan dalam diri karyawan untuk melakukan suatu keinginan atau tugas agar mampu mencapai prestasi kerja atau kinerja sesuai dengan tujuan organisasi. Motivasi kerja dapat diartikan sebagai keinginan atau kebutuhan yang melatar belakangi seseorang sehingga ia terdorong untuk bekerja. Tujuan motivasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, ada meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang ketiga, ada mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan. Yang keempat, ada meningkatkan kedisiplinan karyawan. Yang kelima, ada mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. Yang keenam, ada menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Yang ketujuh, ada meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan. Yang kedelapan, ada meningkatkan kesejahteraan karyawan. Jenis-jenis motivasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada motivasi positif atau insentif positif. Yang kedua, ada motivasi negatif atau insentif negatif. Yang ketiga, ada motivasi intrinsik, dan yang keempat, ada motivasi ekstrinsik. Metode-metode motivasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada motivasi langsung. Yang kedua, ada motivasi tidak langsung. Adalah motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan sesuatu yang sulit diukur yang bersifat subjektif karena setiap orang selalu mempunyai keinginan-keinginan yang ingin dipenuhi. Namun setelah terpenuhi, muncul lagi keinginan-keinginan lainnya. Seakan-akan manusia itu tidak mempunyai rasa puas, dan setiap pegawai mempunyai kriteria sendiri yang menyatakan bahwa dirinya telah puas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama, ada kondisi kerja. Yang kedua, ada peraturan, budidaya, serta karakteristik yang ada dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, ada kompensasi dan pekerjaannya yang seimbang dengan pekerjaan yang telah ia lakukan. Yang keempat, ada efisiensi kerja. Yang kelima, ada peluang promosi. Dan yang keenam, ada rekan kerja atau partner kerja. Aspek-aspek kepuasan kerja. Yang pertama, ada kerja yang secara mental menantang. Yang kedua, ada ganjaran yang pantas. Yang ketiga, ada kondisi kerja yang mendukung. Yang keempat, ada rekan kerja yang mendukung. Yang kelima, ada kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan. Selanjutnya, ada konflik kerja. Konflik adalah suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi, dengan kenyataan apa yang diharapkannya. Penyebab-penyebab konflik, yang pertama ada komunikasi, yang kedua ada struktur, yang ketiga ada pribadi. Bentuk-bentuk konflik struktural, yaitu ada konflik hierarki, konflik fungsional, konflik lini staf, dan konflik formal informal. Jenis-jenis konflik. Ada konflik dari individu, konflik antar individu dalam organisasi yang sama, konflik antar individu dan kelompok, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, dan yang terakhir ada konflik antar organisasi. Penyebab terjadinya konflik kerja. Koordinasi kerja yang tidak dilakukan, ketergantungan dalam pelaksanaan tugas, tugas yang tidak jelas atau tidak ada deskripsi jabatan, perbedaan dalam otorisasi pekerjaan, perbedaan dalam memahami tujuan organisasi, perbedaan persepsi, sistem kompetensi insentif atau reward, dan terakhir ada strategi pemotivasian tidak tepat. Cara mengatasi konflik kerja, yaitu dengan cara pemecahan masalah atau problem solving. Terus ada tujuan tingkat tinggi, ada perluasan sumber, menghindari konflik, melicinkan konflik, pemerintah dari wewenang, mengubah variabel manusia, mengubah variabel struktural, dan mengidentifikasi musuh bersama. Faktor penyebab konflik yaitu perbedaan individu, perbedaan latar belakang dan kebudayaan.
perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok, perubahan-perubahan nilai yang cepat mendadak dalam masyarakat. Akibat konflik. Hasil dari sebuah konflik adalah sebagai berikut, yaitu meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok atau in-group yang mengalami konflik dengan kelompok lain. Keretakan hubungan antar kelompok yang bertikai, perubahan kepribadian pada individu, misalnya timbulnya rasa dendam, benci, saling curiga, dan lain-lain. Kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia, dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik. Stres kerja. Stres kerja adalah perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Stres kerja ini tampak dari simptom antara lain emosi tidak stabil, perasaan tidak tenang, suka menyendiri, sulit tidur, merokok yang berlebihan, tidak bisa rileks, cemas, tegang, gugup, tekanan darah meningkat, dan mengalami gangguan pencernaan. Jenis-jenis stres kerja ada stres dan distres. Penyebab stres kerja yaitu antara lain beban kerja yang dirasakan terlalu berat, waktu kerja yang mendesak, kualitas pengawasan kerja yang rendah, iklim kerja yang tidak sehat, otoritas kerja yang tidak memadai yang berhubungan dengan tanggung jawab, konflik kerja, perbedaan antara lain antara karyawan dengan pimpinan yang frustasi dalam kerja. Faktor pribadi ditempatkan sebagai sumber atau penyebab munculnya stres. Secara umum dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada tingkat individual, yang kedua ada tingkat kelompok, yang ketiga ada tingkat organisasi, dan yang keempat ada ekstraorganisasional. Pendekatan stres kerja yaitu yang pertama ada pendekatan dukungan sosial atau social support, yang kedua ada pendekatan melalui mediasi atau mediation, yang ketiga ada pendekatan